kembali kami datang pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menerangi jiwa kami, menerangi langkah-langkah kaki kami ya Tuhan. Supaya di tengah pilihan yang banyak di dunia ini, kami boleh memilih pilihan yang paling tepat, yang akan mendatangkan kebaikan juga bagi kami, sekaligus akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semua, berkati hamba-Mu, berikan pertolongan dalam memberikan firman-Mu, supaya boleh ya Tuhan secara fisik juga boleh ditolong, dan secara memori ini juga bisa boleh mengingat semua yang Tuhan telah siapkan. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silahkan duduk Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ada yang sakit? Enggak ya? Iya, pengaruh cuaca, ada yang batuk, tak baik-baik ya. Saya termasuk di dalamnya. Ya, mari kita membuka Alkitab kita kali ini dari Ulangan pasal 31. Ini sudah saya sampaikan di beberapa kelompok kecil, tapi saya pilih lagi ini pada pagi hari ini, karena bagian firman Tuhan ini juga menolong saya. Ulangan 31. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ulangan ya. Itu kalimat Musa, kitab Musa yang terakhir ya. Dari 5 kitab Musa, Ulangan itu yang terakhir ya. Pasal 31 sudah dapat? Iya, karena enggak terlalu panjang, mari kita coba membacanya bersama-sama ya. 1, 2, ya. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Joshua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Iya, tema yang saya buat, Tuhan berjalan di depanmu ya. Baik,
Kisah ini bukan kisah yang baru bagi kita ya. Kita sudah pernah mendengar bahwa 40 tahun pertama hidup daripada Musa itu di Mesir ya. Dia dibesarkan oleh dua orang tua, bisa dikatakan begitu. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan pertama tentu dengan doa dan firman. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang percaya. Lalu yang kedua, karena diadopsi oleh putri Firaun, dia dibesarkan oleh Mesir. Ya, dengan segala ilmu Mesir, segala ilmu pengetahuan, ketatanegaraan, ya, strategi dalam segala perang dan lainnya. Pokoknya semua pengetahuan Mesir itu sudah didapat oleh Musa. Dan bisa dikatakan dia adalah calon pangeran ya, yang akan berjaya seperti itu oleh karena ya memang benar-benar dia punya kemampuan. Ya. Tetapi 40 tahun yang kedua itu adalah 40 tahun di mana Musa harus belajar lebih jauh lagi. Bukan dari ilmu di dunia saja yang diterimanya tadi dari Mesir, kali ini dia harus belajar dari Tuhan. Kita tahu bahwa Musa orang yang temperamental ya, cepat-cepat untuk bereaksi seperti itu. Dan kita tahu dalam sejarah bagaimana dia membunuh orang Mesir yang menganiaya orang Israel, ya mandor yang menganiaya orang Israel yang bekerja membangun kota bagi Firaun. Ya, kita tahu bahwa orang Israel budak yang tidak dibayar ya, untuk mendirikan kota-kota yang dimaksudkan oleh Firaun. Iya, dan mereka kerja rodi dari pagi sampai kepada malam hari. Dan kepada mereka sebenarnya hanya diberikan ya, gandum, ya hanya itu saja. Selebihnya tidak ada. Jadi sebenarnya hidup mereka sangat melarat ketika mereka harus mengeluarkan tenaga yang besar membangun kota-kota di Mesir. Ya, karena emosi itu dia memukul orang Mesir itu dan menanam mayatnya di pasir ya. Dia pikir orang Israel sekalipun tahu akan hal itu tidak akan membocorkan karena dia membela mereka. Tapi ketika sesama orang Israel bertikai, dia berusaha untuk mendamaikan. Iya, orang Israel itu berkata, siapa yang mengangkat engkau pemimpin atas kami? Apakah engkau mau membunuh kami juga? Seperti engkau membunuh mandor Mesir itu gitu. Jadi tahulah dia bahwa Israel pun takkan membela dia. Bahwa tentang orang Mesir yang dibunuh itu beritanya pasti akan sampai kepada Raja Firaun. Iya, dan dia tahu bahwa nyawanya terancam. Dan karena itulah maka dia lari ke tanah Midian. Di tanah Midian seorang pangeran yang dihormati di kerajaan Mesir ya, kemudian menjadi penggembala ternak. Kita tahu bahwa dia bekerja untuk Yitro yang kemudian menjadi mertuanya. Dari pangeran yang dihargai, dihormati, berpengetahuan, potensi banyaklah yang ada pada dia. Iya, dia menjadi seorang penggembala ternak. Tapi di sanalah Tuhan menemui Musa. Tuhan memiliki rencana atas kelahirannya, atas hidupnya. Di sanalah Tuhan menemui Musa di semak belukar itu, di semak yang menyala itu. Karena ketika melihat semak itu dia berpikir, ada menyala semak ini tapi kok gak terbakar. Aku mau menyimpang, aku mau melihat ke situ. Sebenarnya kenapa bisa semak itu menyala tetapi tidak terbakar daun-daun yang ada seperti itu ya. Iya, dan dia berjalan menuju ke semak itu dan Tuhan berbicara kepada dia. Ya, inilah suatu perubahan hidup yang luar biasa.
yang terjadi pada Musa. Ya, di sanalah Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Sehingga dia yang dulu pernah waktu kecil, waktu bayi, waktu masih sangat kecil mendengar firman dari ayah ibunya, ya, kandung, ya, itu kembali diingatkan kembali, ada Tuhan yang besar. Aku adalah aku, itulah nama yang dinyatakan Tuhan, nama Allah kepada Musa. Ini berbicara tentang aku adalah aku, itu berbicara tentang suatu pribadi yang tidak ada seperti itu dimanapun juga. Iya, karena memang dia adalah Allah pencipta, dia adalah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Iya, dan Tuhan berbicara kepada Musa supaya menanggalkan kasutnya, ya, karena dimanapun Tuhan hadir di situ. Karena kasut melambangkan, ya, pada waktu itu di gunung itu, di padang penggembalaan itu menunjukkan sesuatu yang kotor. Iya, jadi itu harus ditanggalkan, dibuka seperti itu, ya. Iya, dan Musa patuh, dia menanggalkan kasutnya. Iya, baru Tuhan lebih lanjut lagi berbicara kepada dia. 40 tahun di Midian cukup untuk merendahkan hati Musa. Ketika Tuhan bilang, aku mengutus engkau kembali ke Mesir, membawa umat Israel itu keluar dari Mesir. Aku sudah mendengar erangan mereka, keluhan mereka. Aku sudah mendengar ratap tangis mereka. Aku mau engkau pergi ke Mesir. Aku mau engkau membawa mereka, ya, ke tanah perjanjian itu. Tapi Musa bilang apa? Mana cocok aku Tuhan, ya kan? Apa katanya? Aku seorang yang tidak fasih lidah. Aku seorang yang tidak bicara, tidak pandai bicara. Apa mungkin Musa yang sekolah di Mesir pasti belajar tentang pidato, tentang bagaimana menjadi pemimpin. Lalu ya tidak bisa bicara, itu kan tidak mungkin. Tapi kita melihat, tapi itulah dia menjadi orang yang dari overconfidence, terlalu percaya diri ketika dulu dididik oleh Mesir, menjadi orang yang ya terlalu rendah diri. Ya, akhirnya dia tidak melihat apa potensi-potensi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ya, jadi dia akhirnya dari over menjadi low, terlalu low. Ya, terlalu low. Tetapi Tuhan meyakinkan dia, ya. Dan untuk meyakinkan dia ada banyak tanda yang Tuhan berikan kepada dia supaya dia melihat ada Tuhan yang berbicara, ada Tuhan yang hadir, ada Tuhan yang akan membuat tanda-tanda ketika dia berhadapan dengan Firaun. Iya, Firaun yang ini adalah Firaun yang berikutnya, mungkin sebaya dengan dia. Karena dia adalah anak Firaun yang pertama, raja yang waktu itu memerintah pada waktu Musa masih kanak-kanak. Tapi ini Firaun yang kedua, mungkin dia sebaya atau sedikit lebih tua dari Musa, seperti itu. Iya, kita melihat bagian ketiga hidupnya, pulang kembali ke Mesir. Mulailah perjalanan. Ya, perjalanan iman, perjalanan mengiringi Tuhan, perjalanan mengikuti Tuhan, ya. Ya, mulailah. Ya, sampai pada hari di mana kita tadi membaca nats ini, umurnya sudah 120 tahun. Ya, berarti 40 tahun hidup dunia, ya. Iya. 40 tahun pengalaman untuk merendahkan diri supaya dia tidak overconfidence dan juga supaya dia tidak terlalu berharap kepada dunia atau percaya kepada dunia. Iya, makanya Alkitab berkata Musa memilih ya bukan menjadi anak putri Firaun lagi, tetapi dia milih, apa ini yang dia pilih?
untuk percaya kepada Tuhan. Itu kesimpulan akhirnya yang di Ibrani itu ya. Jadi seperti bagaimana namanya ya, dia mengabaikan dunia untuk mengikut Tuhan. Iya, dan di usia ke-120 ini banyak sudah tentu perjalanan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Sudah banyak pengalaman hidupnya bersama Tuhan, dan ini di ujung 120 ini mereka di ujung masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi Tuhan sudah berkata kepada Musa, kamu tidak ikut masuk. Iya, dan karena itulah Tuhan mengatakan bahwa ya, dia harus menyiapkan Joshua, menyiapkan rakyat untuk akan melanjutkan perjalanan ini. Karena sebentar lagi perjalanannya akan berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang saya ingin kita lihat pada hari ini. Yang pertama yang kita lihat ayat yang keempat. Iya, dari ayat 3 lah ya, saya baca sampai 4. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Iya. Jadi ini bagian yang pertama yang akan kita lihat hari ini, bagaimana tuh Musa ya mengingatkan bangsa itu perbuatan Tuhan di masa lalu. Iya, pada waktu mereka di padang gurun itu ada 2 kerajaan besar pada zamannya yang datang untuk menyerang mereka. Mereka sedang di padang gurun. Dan Tuhan mengingatkan Raja Sihon, Raja Og ini akhirnya ya tidak ada lagi. Mengapa? Bukan karena hebatnya orang Israel, karena kita tahu mereka itu dulu kerja rodi, gak pernah latihan perang. Mereka golongan budak. Kalau budak ini tahulah kita seperti apa ya kan? Iya, bukan orang yang terlatih untuk medan perang gitu, enggak. Jadi bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan sajalah. Maka raja-raja orang Amori yang bahkan masih di perjalanan ya, sudah menyerang mereka. Ya, raja-raja itu bisa dikalahkan. Ini yang diingatkan oleh Musa. Sebenarnya banyak yang perlu diingatkan ya. Mulai dari keluar dari Mesir gitu ya. Apalagi laut Teberaut terbelah gitu ya. Habis makanan, lalu kemudian Tuhan tiap hari mengirim mana. Memang mana enggak sebulan sekali ya. Tiap hari sih ngutip. Tapi tiap hari ada. Iya, seperti itu. Tapi itu pun mereka sungut-sungut juga ya. Mengapa? Ya tiap hari harus ngutip. Ya. Kenapa rupanya? Jadi kalau di masa seperti ini sulit, rezeki tiap hari. Kenapa rupanya? Ya mesti rupanya rezeki setahun atau rezeki berapa lama? 7 tahun, 10 tahun. Ya. Tuhan kasih tiap hari, yang penting tiap hari ada. Siapa di sini nggak ada lagi rezekinya tiap hari, nggak makan lagi? Coba angkat tangan dulu. Nggak ada, berarti makan kita semua ya. Makan ya. Walaupun makannya apa? Iya, nasi campur kecepet, nasi campur sayur putih. Ya, seperti itulah. Iya, inilah kadang-kadang memang ya kan. Iya, tapi yang jelas kan bukan kekurangan dibuat Tuhan mereka, cuma apa yang mereka makan mungkin tidak seperti pikiran mereka. Karena pikiran mereka, ya, dan pikiran kita kali ya. Ya, nggak cocok gini cuman makanan gitu barangkali ya. Barangkali nggak cocok kayak gini gitu ya kan. Iya, tapi yang jelas Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Untuk waktu itu mana itu pun cukup gitu.
Mana itu pun cukup. Tiap hari ada, cuma hari ke-6 aja yang harus dipungut 2 kali. Kenapa? Karena hari ke-7 harus berhenti, istirahat. Harus ya benar-benar menguduskan Sabat, beribadah kepada Tuhan. Jangan kamu nanti sungut-sungut ya kalau ngutip tiap hari. Ada zamannya seperti itu. Ya, saya mendengar berita dari Kutagerat ya, 7 bulan tidak ada turun hujan. Jeruk yang ada berguguran. Terus kemudian apa yang terjadi? Ya, lalat buah berlanjut. Jadi sepertinya apa yang dibawa pulang kalau kekeringan begitu luar biasa. Sehingga dalam Zoom saya bicara dengan beberapa anak yang ikut katekisasi dari sana. Anak itu mengatakan, kami belum pernah menjual jeruk asam. Iya, belum pernah. Selalu menjual yang besar dan masak. Tapi sekarang kami menjual jeruk peras, jeruk asam, karena memang hanya itu yang bisa dihasilkan seperti itu. Terus ada satu anak juga yang cerita, terjadi longsor. Lalu kemudian ladang mereka sebagian longsor. Iya, jadi di dalamnya ada tanaman, longsor, syukurnya enggak semua longsor. Kalau enggak ladang pun enggak ada lagi. Iya, karena sebelahnya itu masih ada sisa. Tapi tetangganya sedikit lebih jauh dari situ, itu pohon kemiri, itu 1 hektar ya. Seluruhnya longsor. Iya, jadi pohonnya tumbang. Enggak ada lagi apapun yang bisa dihasilkan. Ini berita terakhir yang saya dengar semua ini dalam minggu ini gitu. Iya, jadi saya berpikir begini, gimana ya kalau seperti itu. Sementara ya ibunya ya datang kepadanya bilang, nakku kalau nggak ada lagi rezeki berhenti kamu sekolah ya gitu. Iya, jadi bagaimana kau, saya bilang. Saya berharap kepada Tuhan, Bu. Tuhan yang akan menolong nanti bagaimana caranya. Memang di kampung pun dia tidak berdiam diri. Ini libur jadi dia belum ke Medan. Pagi-pagi dia buat sarapan untuk jual gitu. Seperti itu. Iya, jadi ada juga hikmat dari Tuhan membuat makanan untuk sarapan, orang tetangga-tetangga datang untuk membeli. Lalu setelah itu dia ke ladang. Iya. Jadi dalam situasi yang sulit, apakah kira-kira kita akan seperti orang Israel semua bersungut-sungut ya? Ataukah seperti beberapa di antara mereka yang justru tidak bersungut-sungut tapi mempercayai Allah? Ada waktu untuk segala sesuatu. Ada waktu kita panen banyak, kita bisa memberi banyak dan bisa menyimpan. Tetapi ada waktu di mana seperti ini tadi, paceklik. Dan Tuhan memberikan mana saja cuman tiap-tiap hari. Apakah ketika hanya mana diberikan, kita akhirnya akan bersungut-sungut seperti orang Israel dan berkata, masa mana aja tiap hari, tuh, kami mau makan daging. Enggak apa-apa juga, namanya keinginan hati. Cuma masalahnya dalam keinginan hati ini mereka bukan sujud kepada Tuhan, bukan berdoa. Seperti yang pernah saya katakan, mereka bukan berdoa, mereka grumble gitu. Mereka bersungut-sungut, menyalahkan Allah. Entah kenapa terjadi sesuatu kok Tuhan yang disalahkan ya. Kenapa Tuhan izinkan begini? Kenapa begini? Selalu siapa yang salah? Tuhan, kamu gak lagi gitu ya? Yang diam ini artinya apa? Iya. Ya, selalu Tuhan yang disalahkan, bukan Musa saja. Musa pun disalahkan juga kan. Kau membawa kami kemari. Loh, Musanya aja sudah menyerahkan diri dan memberi diri dengan pengorbanan. Bahkan ketika Tuhan mau melenyapkan Musa, melenyapkan mereka dan berkata, kau saja aku berkati sama keturunanmu. Tapi Musa bilang, jangan Tuhan. Ya lebih baik hapuskan namaku dari buku kehidupan. Kalau engkau tidak mengasihi mereka, kalau engkau akan melenyapkan mereka, kan begitu dalamnya kasih Musa itu kepada Tuhan dan kepada bangsa itu. Tapi tetap juga dia disalahkan. Iya,
Mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan untuk situasi-situasi yang tidak seperti yang mereka pikirkan. Padahal ketika Musa merendahkan diri, ketika berdoa, Tuhan toh memberi angin ya untuk mengirim burung puyuh ke seluruh perkemahan. Ya kita selalu ingat ini ya, tinggi sekali. Iya, dan mereka bisa ambil sesuka hati mereka. Iya. Tapi yang diceritakan tadi di sini mungkin karena akan masuk ke tanah perjanjian, akan menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di situ, maka bagian inilah yang diingatkan oleh Musa, bahwa dahulu pun telah Tuhan tolong kamu untuk ya berperang melawan Sihon dan Og itu, dan kamu menang. Artinya perbuatan Tuhan di masa lalu kita tidak boleh lupa. Enggak boleh sekalipun kita lupa semua perbuatan Tuhan. Itulah sebabnya perlu catatan kalau otak kita ini mudah lupa, supaya kita boleh mengingat segala yang Tuhan buat. Pak Abdi dulu pernah pakai batu ya. Di rumahnya ada satu tempat isinya batu warna-warni. Dan kalau ditanya gitu kan, ini batu untuk apa ya Pak gitu. Nanti dia akan jelaskan arti tiap batu. Iya, batu yang ini dulu ketika sebegini peristiwa terjadi, kayak semacam batu peringatan itu dia buat. Jadi itu bukan saja menjadi sarana dia bisa menceritakan apa yang telah Tuhan buat, tapi itu juga untuk mengingatkan dia. Ya, how great, ya betapa besarnya apa yang telah Tuhan buat, seperti itu. Aku nggak tahu bagaimana cara Anda supaya kamu ingat perbuatan Tuhan. Karena otak ini otak lupa ya. Iya, mudah pelupa. Kayak mana caranya mengingat itu? Karena Israel ini dosanya tidak mengingat. Nggak besar rupanya ditarik Tuhan keluar dari Mesir. Nggak besar rupanya air laut terbelah. Mereka lewat, orang lain masuk tenggelam semua mati. Nggak besar rupanya itu. Nggakah kita rasa besar kalau kita lepas dari kutuk? Tidakkah kita rasa besar ketika ya kita yang dulu berada dalam lumpur itu Tuhan keluarkan dari sana? Tidakkah kita rasa besar kalau dulu kita stres, ya? Dulu kita sungguh-sungguh mudah panik, ya? Bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera melampaui segala akal di tengah situasi. Tidakkah kita rasa besar, dulu senyum pun kita susah. Kalaupun dulu kita ketawa di luar, di dalam hancur. Iya, kita betul-betul menjadi orang munafik ketika gini, tapi di dalam berat kali lah hidup ini gitu kan. Kayak gitunya dulu ya kan, iya. Seperti itunya gitu. Tidakkah kita rasa besar apa yang dibuat oleh Tuhan? Jangan pernah lupakan. Jangan pernah lupakan. Jadi bagaimana cara mengingat? Terserah kamu bagaimana caranya. Ada orang rajin menulis diari gitu. Pada waktu yang sulit dia buka lagi. Oh gini dulu Tuhan buat. Oh gini dulu Tuhan buat. Ya yang tua-tua nulis diari enggak lagi lah ya. Yang muda kali bisa lah. Jadi yang tua ini kayak mana cara Anda mengingat? Iya, atau perlu kayak Pak Abdi tadi, batu berbagai warna. Iya, atau batu biasa, catnya yang ini biru artinya apa? Udah ada kode-kodenya semua. Warna kuning artinya apa? Warna merah apa ini artinya? Mungkin kita tidak bisa menemukan batu 30 macam dengan warna yang berbeda, tapi kerikil yang dicat kan dimanapun banyak kerikil. Lalu tiap itu punya arti sendiri. Saya tidak tahu bagaimana kamu buat caranya, tapi coba gitu ya. Kayak mana caranya supaya kamu tidak pernah lupa. Maka sedih kalau orang yang nggak pernah mengalami apa-apa. Ayo bertobat, bilang nggak bertobat juga, iya kan? Terima Tuhan Yesus, bilang kan? Iya,
itu pun belum. Ini yang sedih kali, ya kan? Di bumi pun gak ada mau diingat. Coba, aku mau diingat. Ya, paling tidak Tuhannya kan ingat, kasih kalilah Tuhan sama aku ya. Sudah matilah dia menggantikan aku di kayu salib itu. Ya kan? Aku harusnya ke neraka, aku harusnya binasa. Sekarang aku sudah beroleh hidup yang baru di bumi dan hidup yang kekal gitu ya kan. Satu batu. Ya paling tidak lagi ya jemak-jemak batu dahe kan gitu ya kan. Oh inilah yang Tuhan sudah buat. Tuhan sudah mengasihi aku. Iya, ada di sini nggak pernah mengalami kasih Tuhan? Nggak mau jujur ini. Semua pernah? Iya, ada yang jawab pernah, ada yang suaranya entah di mana, lagi bisu gitu ya. Apa karena lagi berat kali di dalam ya? Cobalah kamu hitunglah segala kebaikan Tuhan. Menghadapi apapun di dunia ini, rahasianya di situ. Siapakah Tuhan itu bagi kita? Siapa dia bagi kita? Apa yang telah dibuatnya bagi hidup kita? Bagaimana kita yang tidak dikasihi telah dikasihi? Bagaimana kita yang seperti layang-layang kemana gak ada arahnya, dibuat Tuhan ada arahnya. Kita harus mengingat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau belum, aku mau Tuhan mengalami engkau dalam hidupku. Mulai dengan langkah pertama. Apa itu langkah pertama? Apa? Loh, langkah pertama pun kamu gak tahu. Apalagi langkah 2 ya. Bertobatlah langkah pertama. Ya kan? Selesaikanlah dosa itu, terimalah Tuhan Yesus. Iya. Itu yang pertama ya. Mari kita lihat yang kedua. Iya. Bagian yang kedua tadi dikatakan pada ayat yang kelima. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan padamu. Jadi di sini lanjutan daripada ketaatan. Apa yang disuruh Tuhan itu saja lakukan. Iya, apa yang disuruh Tuhan lakukan. Bertobatlah. Tinggalkanlah itu. Tinggalkan. Ngapain lagi? Ya, dibawa kerpeng-kerpeng dosa ini terus dalam hidup kita. Tinggalkan. Iya, maka ketika kesulitan tiba misalnya, kita sudah mengerti bukan karena kutuk gitu loh. Tapi kalau kesulitan tiba kita bingung antara kutuk atau kehendak Tuhan. Entah masih terkutuknya maka tidak diberkati. Ya. Atau memang kehendak Tuhan harus makan mana dulu supaya bisa merendahkan hati. Karena selama ini susah kali menanggalkan kesombongan ini. Susah kali menanggalkan keangkuhan hidup yang adalah musuh daripada orang percaya. Iya. Untuk merendahkan diri ini sulit. Kalau enggak dipengkarkan kaki ini enggak bisa. Kadang kita menjadi orang yang merendahkan diri, menjadi orang yang rendah hati. Karena secara umum banyak orang atau kebanyakan orang akan menghitung semua yang dia buat. Dia akan melihat apa yang dia buat, menghitung jasanya. Seolah-olah itu semua karena dia. Seolah-olah itu semua karena kuasanya, kehebatannya, kepintarannya dan semuanya. Iya. Tapi ketika Tuhan menolkan, lalu kemudian memberikan, barulah dia mengerti. Aku bukan siapa-siapa. Untuk sampai orang aku bukan siapa-siapa ini susah loh. Iya. Orang terus menghitung kebaikannya, jasanya, kekuatannya, strateginya, cara-caranya, semuanya. Itulah manusiawi. Tapi itu tidak ilahi. Yang manusiawi ini tidak surgawi ini, tidak ilahi ini. Iya, Tuhan mau supaya kita nol.
Dan ketika kita diberkati, akhirnya kita tahu bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Tapi bukan berarti kalau gitu kita duduk saja nggak berpikir, nggak ngapa-ngapain. Tapi kita harus menundukkan kepala kita ini di bawah Tuhan. Supaya jangan ada lagi kita selalu yang merasa lebih pintar dari Tuhan. Sehingga susah menerima kehendak Tuhan. Karena dia lebih pintar, lebih cepat. Iya, seolah-olah Tuhan itu lebih bodoh. Ya, tidak smart gitu ya. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika muda kali dulu, saya juga berpikir begitu. Saya sering mengandalkan otak saya yang pintar. Waktu itu termasuk pintar, sekarang udah tua, mungkin IQ-nya pun sudah turun, ingatannya pun sudah turun. Tapi waktu itu ya begitulah, iya kan? Mengandalkan pikiran, oh buat begini, 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 nanti hasilnya begini. Nanti buat begini, begini, nanti begini gitu. Saya sudah upayakan semaksimal mungkin. Iya, dengan kekuatan sendiri. Buntu. Akhirnya disitulah saya tahu, otak saya ini tidak seberapa dibandingkan dengan Tuhan. Enggak ada pun, bukan tak seberapa, sama sekali tidak ada. Iya. Setelah buntu, semua buntu. Akhirnya saya menyadari, iya, bahwa saya adalah orang yang mengandalkan pikiran sendiri, kekuatan sendiri. Kitab Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi juga terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya. Ya, dan saya masih terkutuk waktu itu karena sudah bertobat tapi saya masih mengandalkan diri. Ini kontradiksi, katanya bertobat tapi otaknya yang menjadi di depan, itu penggurun gitu. Iya, akhirnya baru dapat pelajaran saya dari Tuhan. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan itu menuntun, bagaimana Tuhan menyadari, mengajarkan, dan akhirnya saya mengerti. Otak saya ini harus terjadi transaksi dengan Tuhan. Ya, transaksi di mana ya tidak boleh otak saya ini saya anggap lebih hebat daripada Tuhan. Saya harus meletakkan otak saya di bawah apa yang Tuhan katakan. Otak saya ini harus tunduk kepada apa yang Tuhan katakan walaupun tak masuk akal. Walaupun tak masuk akal. Siapa bilang masuk akal? Kelilingi kota Jericho sekali, besok lagi sekali, besok lagi sekali, tiap hari sekali, hari terakhir baru beberapa kali. Bersorak Jericho rubuh, coba. Orang-orang yang gak percaya Tuhan akan mengatakan, oh karena sorakannya hebat maka Jericho roboh. Tapi mengapa pada detik itu? Kan orang-orang yang otak hebat ini kan selalu berkata begitu. Oh dulu air laut Teberau itu karena muncul angin. Ya oke lah, muncul angin dari timur. Tapi kenapa tepat di situ sehingga semua orang Israel bisa menyeberang. Iya, jadi ini yang kedua yang kita lihat. Bagian kita lakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Tuhan katakan gitu, jangan lagi lah pula lalap berdebat dengan Tuhan. Berdebat terus. Ya. Seolah-olah kita ini bisa menjadi penasehat Tuhan pula itu ya kan. Iya, gininya cocok Tuhan, bukan seperti yang kau katakan itu. Itu kan siapa mengangkat kita penasehat Tuhan? Tuhan yang menasehati kita karena kita jauh lebih rendah kemampuan berpikir kita dan segalanya, ya. Dan Tuhan melihat ke depan, kita hanya melihat yang bisa dilihat mata ini, itu pun tak bisa dilihat. Yang depan kita kadang gak bisa kita lihat. Gak ngerti kali kita itu semua. Tapi mengapa kita tidak tunduk kepada Tuhan? Mengapa kita tidak tunduk kepada Allah yang begitu besar, yang desainnya begitu luar biasa, dan yang berkuasa juga menggenapkan seluruh rencana yang dia rencanakan. Jadi kalau rencana kita gagal, bagusnya itu supaya akhirnya kita mengakui Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan kecil pun bukan. Tuhan itu adalah
Tuhan. Iya, tidak masuk akal kan ketika Samaria dikepung gitu ya kan. Iya, ada 2 peristiwa itu, sekali Samaria, sekali Yerusalem ya dikepung. Iya, ketika Samaria itu dikepung sampai gak ada lagi, tai burung pun udah berharga coba. Sampai ada ibu-ibu harus menyembelih anaknya, makan. Sampai kepada raja, kenapa? Giliran ibu yang satu lagi gak mau serahkan anaknya. Padahal yang sebelumnya anak orang itu dia mau makan. Ya, itu menunjukkan keadaan kemerosotan ekonomi yang sangat luar biasa pada waktu itu, karena memang kalau dikepungkan makanan juga nggak bisa masuk. Kalau lama lagi dikepung, mau dari mana lagi? Iya kan? Karena mereka harus berjaga-jaga. Iya, seperti itu. Jadi kita melihat bagaimana kemudian Nabi Elisa mendengar berita itu ya. Iya, lalu berkata, besok di Samaria harga gandum akan pakai uang logam aja belinya bisa gitulah. Perwira yang bersama raja berkata, enggak mungkin. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, enggak mungkin. Nah, inilah kalau enggak percaya dengan perkataan Tuhan, enggak mungkin. Iya. Elisa bilang apa? Itu akan terjadi besok. Tapi kau akan melihatnya tapi tidak akan makan apa-apa. Betul lah. Iya. Ketika orang kusta itu kelaparan, ya kan? Di dalam pun matinya kita, ayo keluar saja kita ke perkemahan musuh itu katanya. Keluar aja kita ke perkemahan musuh itu. Nanti mati pun kita gak apa-apa, paling tidak udah makan kita katanya. Nah, cobalah orang kusta ini pula kan. Iya, akhirnya mereka mengendap-endap keluar ya kan ke perkemahan. Apa yang terjadi? Iya, sudah pergi semua musuh tadi. Ya nggak tahu lari malam atau apa yang terjadi. Pokoknya di situ dia mendengar bahwa ada orang yang akan menyerang mereka. Dan akhirnya mereka melarikan diri semua, cobalah. Jadi ketika mereka keluar banyak di situ terdapat barang-barang, makanan juga yang ditinggalkan, kuda, keledai, segala macam. Datang orang kusta ini, ayo kita simpan untuk diri sendiri gitu. Lama-lama mereka menyadari kita ini gak bagus, ini bahaya kita nantinya. Bisa kita dihukum ini. Nah, kita menyimpan sementara orang di dalam kelaparan gitu ya kan. Iya, jadi akhirnya kayak mana? Sadar juga si kusta ini gak cocok berita ini, didiamkan saja. Lalu mereka kayak mana? Lapor kepada raja. Iya, berlomba-lombalah orang untuk keluar kan gitu ya. Untuk mengambil. Si penjaga tadi, si perwira disuruh menjaga gerbang. Iya, tersenggol-senggol lah dia di situ kan. Iya, mungkin akhirnya dia tergeletak di situ. Sakit, terinjak-injak. Orang lain ya memang mengalami sudah makan gandum tadi dengan harga yang murah. Bahkan karena kelebihan dijual pun nggak dibeli orang pula karena masing-masing dapat, ya kan? Iya, hal yang impossible. Menaati Tuhan akan membuat kita melihat hal-hal yang mustahil. Tidak taat ininya nggak melihat apapun. Nggak bisa melihat kemuliaan Allah, nggak bisa melihat perbuatan Allah. Karena tidak melakukan dengan tepat. Seperti yang Tuhan bilang, serasa melakukan, buktinya enggak. Kalau memang iya kan Tuhan ada tunjukkan buktinya. Iya, tapi ya seperti itulah. Kadang-kadang orang merasa aku sudah benar kali katanya. Iya, benar ndundai, mana pembelaan Tuhan atas hidup di situ. Kan aturannya nampak juga apa yang diperbuat oleh Tuhan. Maka kembali lagi teliti ya, ini karena kutuk atau bukan. Kalau karena kutuk, selesaikan dulu kutuk ini. Karena kutuk rezeki itu jelas loh di Kejadian 3 itu. Susah payah mencari makananmu. Itu kan sudah jelas-jelas itu. Dan jangan lagi menyuruh istri berdoalah untuk aku. Boleh sih. Cuma maksudku jangan istri saja utamakan berdoa untuk
keluarga. Seorang laki-laki harus berdiri tegak. Kutuk itu kepada Adam. Adam ini yang harus berdiri. Harus datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Tuhan, udah jadi firman ini. Udah jadi. Apa yang jadi? Semak duri itunya yang muncul di tengah pekerjaan itu. Ya, bukan saya bilang kalau gitu para istri lepas tangan. Enggak. Tapi maksud saya, para suami ini, para laki-laki, kaum Adam, harus berdiri di hadapan Tuhan. Karena mereka lah diangkat oleh Tuhan, kepala keluarga. Ya, maka datanglah kepada Tuhan. Kecuali ya janda yang gak ada lagi suaminya, dia bisa datang kepada Tuhan. Untuk meminta kepada Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan. Bagi dia dan bagi anak-anaknya. Tapi perhatikan, melakukan dengan tepat. Ini penting. Kita tidak bisa berdoa sambil tidak melakukan dengan tepat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, jadi mari ya kita bergumul. Ini memang kutuk atau enggak? Kalau enggak lagi kutuk, ya berarti ini ada masanya saja, musimnya. Enggak semua orang dipanggil jadi Lazarus loh, yang miskin. Enggak. Dari seluruh Alkitab hanya Lazarus yang Lazarus. Ya kan? Kalau dalam kitab Mazmur, ya apa katanya? Anak-anak orang percaya pun gak mau minta-minta roti. Itu anaknya, apalagi dia. Ya kan gak mungkin, karena anak-anaknya saja belum pernah kulihat katanya kan. Iya, anak-anak orang benar meminta-minta roti, makanya orang percaya seharusnya gak ada anaknya ngamen ya. Gak ada, minta-minta itu kan. Iya, makanya aturannya yang ngamen-ngamen itu bukan anak orang benar. Iya, jadi kenapa tidak diberkati? Ya, lihat dari orang tuanya tentunya duluan. Saya tidak mengatakan, saya bukan menganut teologi kemakmuran semua orang percaya harus kaya. Tapi saya tetap memegang Matius 6 itu. Kalau Tuhan itu utama, kalau dia segalanya bagi kita. Kalau kita mencari wajahnya terus-menerus dalam segala sesuatu. Tidak mungkin dia tidak akan memberi kita makan minum. Apa yang kita butuhkan. Dan kalau dia beri anak, tidak mungkin anak itu tidak dibiayai oleh Tuhan. Tapi ada juga orang gini, kadang pendeta kan gak ada uangnya, dihabiskannya semua. Terus yang ditolong ini tanahnya lebar. Ada lagi yang emasnya banyak, masih bergantungan. Iya, pendeta tadi pakai apanya? Imitasi gitu kan. Kalau yang kayak gini ini kayak mana ya gitu. Saya bergumul juga. Karena ada dia memang menjadi sangat sulit karena dia tidak mau melepas apapun. Tidak mau lepas apapun. Kan gak benar juga. Apa salahnya rupanya melepas sesuatu untuk menggantikannya dengan ya pendidikan anak atau kebutuhan anak-anak kita. Kecuali tidak ada. Kalau tidak ada pastilah janji ini genap. Tidak mungkin tidak. Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semua itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan yang perlu akan ditambahkan padamu. Ketika tidak ada apa-apa lagi di padang gurun, selalunya ada apa-apa. Ketika tidak ada. Iya, tapi kalau misalnya masih banyak dagingnya disimpan gitu ya kan. Masa Tuhan akan turunkan manna? Untuk apa? Buli-bulindo itu kan masih ada di situ. Daging asap dibawa dari Mesir gitu kan. Ya gak mungkin pula daging asap itu lewat mata saja gitu. Lalu dikasih manna. Ketika semuanya sudah tidak ada, di situnya Tuhan turun tangan. Iya, di situnya manna itu diberi air dari bukit batu yang tak mungkin keluar pun keluar. Di situnya ketika mereka sangat rindu, memang ada lagi daging dibawa. Sudah habis semua. Kalau ada dulu bisa dipanggang, disimpan, atau kalau orang karo tambah garam ya, jadikan beltu-beltu gitu ya kan. Semua yang dibawa ini habis. Ya di situnya kita melihat bagaimana Tuhan mengirim
daging untuk mereka, yaitu dari burung puyuh itu. Jadi berjalan dengan tepat menurut apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau berjalan dengan tepat semua akan beres? Enggak juga. Karena ada waktunya Tuhan sedang menguji hati. Merendahkan serendah-rendahnya. Supaya sungguh-sungguh kalaupun seperti kata Abraham, aku nanti kaya. Aku tidak mau karena kamu semua aku menjadi kaya. Maka jarahan daripada Sodom itu dia tidak terima. Mengapa? Karena aku mau kalau aku kaya, orang akan melihat Allah. Saya senang juga waktu Epan cerita, apa kata Ana tentang situasi ini, Pan? Kata Ana, dulu karena Bapak itu yang dilihat oleh orang. Barangkali sudah waktunya, kata Ana sama mamanya, bukan lagi karena Bapak, Mak, tapi karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi mari kita mencari wajah Tuhan. Ketika tanaman ini nggak bisa lagi, tanaman apa yang Tuhan mau untuk ditanam. Di situ nanti ketika ada yang diberikan, tidak lagi nama Bapak, tapi nama siapa? Nama Tuhan yang akan dilihat oleh orang kampung itu. Gak ada lagi pun bapaknya, Tuhannya itu memelihara dia. Itu kalimat iman itu. Saya merasa bersyukur gitu ya. Katekisasi ini saya bersyukur juga untuk beberapa anak yang maju gitu ya. Yang seperti itu. Baik, mari kita lihat yang terakhir. Tinggal 5 menit ya. Oke, kita selesaikan yang terakhir. Yang ketiga, mulai dari ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Joshua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8 bersama-sama 1, 2 ya. Sebab Tuhan dia sendiri yang berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Kata jangan takut ini sampai berulang ya. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan patah hati gitu ya. Saya bulan-bulan sebelumnya ya, ini hari sekarang enggak lagi. Waktu itu saya hampir tawar hati. Melihat apa? Melihat kesehatan saya yang memburuk. Buruk ya. Saya pernah ceritakan bagaimana angin kencang, air masuk dari jendela ya. Ya di lansia saya rasa saya cerita itu. Saya berusaha dari kamar pergi ke ruang komputer untuk menutup kaca ruang komputer. Tapi saya kependekan. Jadi saya nggak bisa menjangkau klik-kliknya itu untuk dikawitkan gitu. Dikaitkan, nggak bisa saya. Akhirnya saya coba berjinjit gitu kan. Berjinjit nggak sampai juga. Saya tarik setengah cuman nggak bisa gitu. Jadi kemudian lebih tinggi saya berjinjit. Saya sampai tarik, tapi waktu itu tiba-tiba gelap semua dunia ini. Saya nggak bisa lihat apa-apa lagi. Saya nggak tahu apakah itu namanya hitam atau apa gitu ya. Gelap semua. Akhirnya saya tidak berusaha lagi menutup jendela itu. Karena semua orang sedang kerja, sedang pelayanan, sedang waktu itu orang sebelum ada latihan juga di TKRO, Nela dengan yang lainnya gitu. Gelap semua. Saya pikir apakah saya pulang ya? Gitu. Kalau pulang itu nggak masalah, nggak ada pun orang di situ, nggak harus dijagai orang pulang. Karena rohnya itu kan akan dibawa ke sorga oleh Tuhan. Jadi nggak masalah. Cuman apakah ini waktunya? Tapi waktu itu ada beberapa pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Jadi
saya diingatkan akan hal itu pasti belum, karena ini belum selesai gitu. Iya, jadi akhirnya sambil menutup mata saya pelan-pelan, ya setelah berdoa saya pelan-pelan keluar mencapai kursi roda yang selalu disiapkan di samping di samping ruang komputer gitu. Saya duduk, setelah beberapa menit saya buka mata saya, ya, dan akhirnya sudah terang. Lalu saya bisa pelan-pelan pergi ke kamar mengambil HP gitu. Menghubungi Nela, Nela angin kencang, air masuk, coba kamu sebentar kemari. Ya, ya Bu, katanya langsungnya memang dia datang, nutup jendela tadi gitu. Tapi maksud saya begini, situasi itu kan membuat kita berpikir, berapa lama lagi? Terus dari segi gula, lama gula saya ini sudah pakai insulin, sudah memperhatikan makanan, tetapi mungkin belum bagus sekali karena masih ada karbohidrat dari sayuran. Ya akhirnya selalu tinggi. Enggak pernah di bawah 200. Pernah 300. Gula puasa, bukan gula makan. Gula puasa. Kayaknya apapun dilakukan sudah mencapai titik, nggak ada lagi jalan keluar gitu. Karena saya sakit sampai sakit saya menyuntik diri 4 kali 1 hari, ya kan? Iya, sebelum makan orang lain berhasil, saya enggak, tambah gemuk lagi saya. Iya, karena pengaruh insulin itu terhadap metabolisme tertentu, dia menaikkan berat badan. Iya, menaikkan berat badan dan akhirnya memang ya mok-mok saya, mok-mok ya. Ya, ini udah turun 5 kilo ini dalam 10 hari. Iya, jadi mok-mok tambah gemuk, perut saya tambah besar, saya pura merasa berat gitu. Jangan merasa oh ibu ini memang kayak mana, enggak, saya sendiri bergumul gitu ya dengan keadaan itu. Dan terus berdoa, gimana caranya? Saya mencari pengobatan-pengobatan yang lain, ya yang secara medis bisa diterima, atau sekarang muncul pengobatan fungsional food gitu ya, terapi, pengobatan lewat makanan saja gitu. Iya. Jadi saya memberanikan diri, ya, memberanikan diri untuk memutus semua karbo, tidak makan karbohidrat, termasuk dari buah, sayur, dari manapun yang namanya tepung-tepung apa semua saya hentikan. Saya cek darahnya tetap 270, 269. Padahal tidak makan karbo apa-apa. Tidak makan, hanya sayur saja. Itu pun seperti itu. Jadi akhirnya saya memikirkan pengobatan yang lain, tapi mahal. Berarti kalau mahal kan bukan bagian kita itu. Karena kalau sampai ratus juta katanya, itu kan sudah ya orang lain lah yang masih muda lah. Kalau yang tua-tua ini udah mau bawa tanah ngapain pula pakai ratus juta, dari mana uangnya lagi pula, ya nggak ada, dan tubuh saya apa bisa juga menerimanya gitu. Jadi terakhir saya berdoa lagi terus, akhirnya adalah pemikiran dalam hati saya, kalau selama ini pergi ke S2, S1, S2 pokoknya itu, sekarang saya mau pergi ke pakarnya aja lah. Iya, entah profesor, entah apapun dia, pokoknya itulah yang di kota Medan inilah dia penungkunan terakhir gitulah. Selain berdoa kepada Tuhan, iya, karena saya pun nggak ngerti lagi apa yang harus dibuat, hampir-hampir putus asa. Tapi Tuhan bilang, kalau aku masih mau hidupnya kau, kalau enggak lagi ya pulang, kenapa rupanya, gitu kan? Iya, iyalah pulang itu enak, untung kan? Iya. Akhirnya setelah itu saya berdoa, lalu saya bilang sama Mary, antarkan saya untuk cek darah. Udah lama enggak cek darah, lalu kemudian karena ada alat saya cek darah di rumah, jadi jarang saya pakai yang ke Prodia gitu. Akhirnya cek darah memang tinggi. Akhirnya dengan data inilah kami pergi ke dokter itu gitu. Jadi saya memuji Tuhan juga karena enggak mungkin saya rasa ada pertolongan lagi, tapi sekarang ada pengobatan, obat yang baru juga, ini yang baru, suntik yang baru.
Tetapi suntik yang ini lebih ringan, harganya saja lebih mahal. Karena suntiknya 1 kali dalam 7 hari. Jadi saya nggak perlu lagi 4 kali 1 hari nyuntiki perut saya. Nah ini saya suntik tiap hari Kamis sekali seminggu, cukup gitu. Dan begitu pakai ini, langsung drop di bawah 200 gitu. Iya, langsung dia di bawah 200, ada harapan kan. Jadi betul juga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau masih mau hidup ada jalannya. Kalau memang mau mati apapun dibuat pulang juganya itu kan. Iya, jadi suntik seperti itu 1 kali 1 minggu dia turun. 179, bahkan sampai pernah 156 dalam 1 minggu. Iya, itu 1 kali seminggu saja. Saya pun gak lagi tertekan karena selalu kan PA, belum siap PA, jam suntik sudah tiba gitu. Kayak mana ini PA belum selesai, jam suntik sudah tiba gitu kan susah. Jadi sering terlambat suntiknya, bahkan kadang-kadang gak bisa lagi menunggu 30 menit karena sebentar lagi jam makannya pun ada jam-jamnya. Orang gula ini gak bisa kita, kapan kita lapar gitu kita makan, gak bisa. Dia harus teratur supaya dia bisa kontrol gitu, terkontrol gitu. Jadi akhirnya itulah. Ya, jadi sekarang saya tetap mengurangi karbo, tetap mengurangi. Ya, berharap ini menjadi kebiasaan dan berharap satu saat nanti insulin ini pun tak bisa dihentikan, kembali ke obat saja gitu. Saya coba dulu lah gitu. 10 hari sudah berlangsung ini, ya perut saya sudah turun 5 kilo. Iya, 5 kilo ini sudah turunnya dalam 10 hari. Lalu saya pun merasa lebih sehat. Kalau kekuatan kadang-kadang memang masih belum maksimal, kadang kuat, kadang juga lemas seperti itu. Tapi saya melihat bahwa Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang di depan kita, Tuhan mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Iya, jadi mungkin kalau jemaat semua masalahnya bukan penyakit kayak saya ya. Ada juga yang sakit, tapi ada juga mungkin masalahnya adalah yang lain. Tapi hari ini kita diingatkan, ya, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan di depan. Jangan buat Tuhan di belakang. Kalau di belakang dia nanti udah buntu baru noleh gitu. Iya, kalau dia di depan, dialah yang kita ikuti terus dalam hidup kita. Iya, dia berperang bagi kita. Sekali lagi, hal-hal yang tidak mungkin bagi Allah itu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Tapi ini tadi ya, berjalanlah mengikuti dia, bukan dia di belakang. Kalau di belakang artinya kayak mana? Gundur terus papan lalap. Ya udah buntu baru Tuhan kayak mana tadi itu. Gitu dia. Kalau dia di depan kan dia terus yang kita ikuti di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Musa sudah menjadi tua. Pengalaman rohaninya itu tidak bisa diabaikan. Dialah yang memberitahu kepada bangsa Israel supaya mereka terus berjalan dalam menjalannya Tuhan. Sekalipun ada waktunya nanti dia tidak ada, tapi Tuhan tetap ada. Tuhan yang akan melanjutkan segala rencananya dalam seluruh bangsa Israel. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kami ya Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan atas bangsa itu, janji Tuhan yang tidak mungkin gagal. Janji Tuhan yang akan terus digenapkan. Inilah yang kami pegang dalam hidup ini. Belajar dari pengalaman Musa ini. Inilah juga yang Tuhan mau dalam hidup kami. Supaya dalam hidup kami yang sementara ini ya Tuhan. Kami boleh mengingat segala perbuatan Tuhan di masa lalu. Baik atas hidup orang lain, terutama atas hidup kami. Dan itu menguatkan iman kami supaya
iman yang kecil, yang rapuh, yang tidak kuat boleh bertumbuh menjadi kuat. Sehingga seperti pohon yang ditanam di tepi air itu, pohon itu kuat, pohon itu juga memperoleh semua yang dia dapat. Bahkan pohon itu segar terus dan pohon itu akan menghasilkan buah. Kiranya hidup kami seperti itu. Ya Tuhan, kami boleh mengingat segala perbuatan-Mu. Dan kami juga boleh terus berjalan menurut titah Tuhan, menurut firman Tuhan. Tidak lagi kami seperti dulu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kami berjalan mengikuti tapak-tapak kaki Tuhan. Kami mengikuti Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami supaya akhirnya kami bisa melihat apakah kami memang mengikuti Tuhan dengan tepat dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang berjanji, tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah mengabaikan. Engkau tetap menyertai, Engkau tetap di depan. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau yang berperang, Engkau yang bertindak, Engkau yang bekerja. Sehingga apa yang tidak mungkin adalah menjadi mungkin. Bangsa Israel yang kecil itu tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan. Tetapi karena Tuhan, benteng-benteng pertahanan dirobohkan, musuh-musuh yang kuat dikalahkan. Maka kami tahu, Tuhan, kalau Engkau berperang bagi kami, tidak ada sebenarnya masalah yang tidak teratasi. Tidak ada yang buntu. Sebenarnya Engkaulah Allah yang akan memberikan jalan keluar dan memberikan pertolongan. Karena itu rendahkanlah hati kami ya Tuhan. Tolonglah kami terus-menerus mencari wajah-Mu. Tidak ada lagi kami mengandalkan pikiran kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan dan mengandalkan hikmat yang Tuhan beri, yang kami boleh jalani, kami boleh lakukan. Mari Tuhan, berkatilah umat Tuhan. Banyak pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada juga yang sudah tawar hati. Mungkin ada yang sudah gemetar dan takut. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak lagi melihat besarnya dan hebatnya Tuhan itu. Kami berdoa supaya segala penghalang mata tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan angkatkanlah itu. Kami berdoa supaya hati kami tertuju kepada Tuhan, hidup kami menjadi benar, dan juga kami tetap mengandalkan Tuhan dengan hikmat yang daripadanya, supaya bukan dengan cara-cara kami dan bukan dengan kekuatan kami, tapi Engkau sendirilah Tuhan yang dapat dipercayai. Engkau sendirilah Tuhan yang menolong kami. Engkau sendiri yang membela hidup kami. Mari Tuhan, berkatilah semua umat Tuhan, baik dalam pergumulan ekonomi yang ada, baik dalam pergumulan kesehatan yang ada, baik dalam pergumulan tentang anak-anak, baik pergumulan apa saja wujudnya yang sedang dihadapi. Kami berdoa supaya kepada firman-Mu itu kami percaya, kepada Engkau kami percaya. Kalau Engkau di depan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang berperang bagi kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami pada waktu kini dan pada waktu yang akan datang. Kuduskan hati kami Tuhan, supaya dengan sebulat hati kami percaya kepadamu. Kuduskanlah pikiran kami, supaya pikiran kami pun boleh murni dan benar dan diterangi oleh Tuhan. Berikan kami terus hikmat yang dari atas dalam menghadapi segala sesuatu. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang merupakan jawaban, dan daripadamu-lah kami dapat beroleh pertolongan. Terima kasih Bapa, sampai di sini Engkau telah menolong kami. Kiranya kami semua semakin bertumbuh dalam iman, semakin bertumbuh kami ya Tuhan
sehingga sungguh-sungguh iman kami berakar kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah sepanjang minggu ini menjadi minggu di mana tangan Tuhan akan menopang kami dan kami boleh hidup berkemenangan di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam ketika kami pulang, apapun yang kami hadapi, berkati kami. Biarlah tepat janji-Mu ini, Engkau akan benar-benar menyertai. Engkau akan memberkati kami, karena Engkau Allah yang maha murah. Engkau Allah yang sungguh amat baik, lebih dari apa yang bisa kami pikirkan. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Yesus, Putra-Mu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat minggu.